Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang membahas rukun-rukunnya salat. Dalam salat ini ada 3 rukun yang harus diperhatikan. Salah satu 3 rukun ini tidak sempurna dilakukan, maka sholatnya juga tidak akan pernah sempurna. Dalam sholat itu ada 3 rukun ini perhatikan. Yang pertama rukun qalbi, rukun yang harus dilakukan oleh hati. Yang kedua adalah rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dengan lisan. Yang ketiga adalah rukun fi'li, rukun yang harus dikerjakan oleh anggota badan. Jadi ada rukun qalbi, hati, rukun qauli, ucapan. Yang ketiga adalah rukun fi'li, yaitu adalah perilaku atau pekerjaan yang harus dilakukan. Ini kalau dalam rukun-rukun Islam yang lain nggak ada. Ya, kalau dalam sholat, makanya sholat itu kenapa menjadi istimewa? Karena memang rukunnya 3-3-nya ada. Ada qalbi, ada qauli, ucapan, ada fi'li. Tapi kalau rukun yang lain, rukun Islam yang lain gak ada. Yang ada hanya 2. 1 perilaku, fi'li, nomor 2 qalbi. Ya coba kalau kamu gak percaya. Puasa. Puasa itu saya tanya. Kamu malam niat, pagi sampai sore kamu gak ngomong apa-apa. Meneng tok. Moro-moro adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu langsung makan, sah apa enggak puasa kamu? Sah enggak? Sah, kenapa? Karena dalam puasa tidak ada rukun qauli. Paham? Orang mengeluarkan zakat, orang mengeluarkan zakat juga enggak ada ucapannya. Kamu ngambil beras, kemudian kamu niatkan dalam hati. Kamu enggak usah ngomong apa-apa, enggak usah doa, enggak usah ini. Kamu kasihkan orang, dek, sah zakatnya. Kenapa? Karena zakat tidak ada rukun qauli. Haji juga sama. Haji itu kamu dari Bir Ali niat. Saya niat haji, dalam hati niatnya kan. Terus kemudian kamu berangkat ke Masjidil Haram, muter, gak ngomong apa-apa, gak baca apa-apa, mau meneng tok ae. Mau meneng, mari selesai 7 kali, langsung habis itu sa'i. Sa'i juga mau meneng, moro-moro harus potong rambut. Sah. Kenapa? Karena dalam haji tidak ada rukun qauli. Jadi dalam haji itu kamu mau meneng tok ya sah. Makanya yang ada rukun dengan sempurna itu hanya ada di dalam salat. Makanya ibadah teristimewa itu bukan haji, bukan zakat, bukan salat, tapi aqimus sholat. Makanya dalam Al-Quran sholat dulu yang didahulukan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas sholat. Makanya kok wong wis gak sholat, gak menjaga sholatnya, seluruh kehidupannya akan susah dan cerek-lacer. Semuanya akan menjadi ruwet kalau orang sudah meninggalkan sholat. Wis. Ini buat pertimbangan bagi kita, ternyata sholat itu menjadi ibadah yang paling istimewa. Kalau rukun-rukun yang lain coba kamu lihat. Ya, barusan kita ngaji bab Isra Mi'raj kan. Kalau rukun yang lain kan diperintah kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu lewatnya siapa? Malaikat Jibril. Tapi kalau sholat tidak ada malaikat Jibril. Kalau sholat langsung Nabi Muhammad dipanggil ke langit untuk menerima sholat, gak lewat-lewatan Nabi, gak ada tukang posnya, gitu ya. Nah sholat ini ada dibagi menjadi 3, ini anunya, rukunnya, ini tulis.
Sholat ini dibagi menjadi 3 rukunnya. Yang pertama qalbi. Coba jangan anu sendiri. Rukunnya qalbi. Yang pertama qalbi. Apa qalbi? Dengan hati. Ya apa? Hatinya yang bicara, hatinya yang krentek. Apa itu? Niat. Jadi kamu sholat, sebelum takbir itu membaca usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblat. Itu hukumnya enggak wajib. Hukumnya hanya dianjurkan, disunahkan kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya. Karena hanya untuk menolong agar hati itu mudah. Sampai sholat duhur, Allahu Akbar. Tidak ngomong apa-apa sebelumnya. Tapi ketika takbir sampean mengucapkan usolli, maka hukumnya sudah langsung sah walaupun sebelumnya tidak mengucapkan niat. Karena niat itu yang bersamaan dengan takbir. Makanya kalau ono wong ngomong ini, sholat duhur, ketika dia baca usollinya asar, usolli fardol asri. Ini coba pindah ini, pindah, jangan biar nggak ngomong, pindah sini. Suaranya kamu kedengaran sana. Usolli fardol asri. Hatinya bilang usolli fardot duhri. Maka tetap sah sholatnya karena yang dihitung bukan di ucapannya, yang dihitung adalah hatinya. Karena ada namanya rukun apa tadi? Qalbi yang harus dilakukan oleh hati ya. Makanya orang itu yang terpenting hatinya. Kalau hatinya bagus semuanya ikut. Begitulah. Inna fil jasati mudghatan idza saluhat saluhatil jasadi kullu wa idza fasadat. Apa kata Kanjeng Nabi? Ala wahyal qalbu. Itu adalah hati. Dan dengan hati ini semua ibadah butuh itu. Syahadat butuh niat, butuh hati, butuh keyakinan. Haji butuh hati. Ya toh? Ada orang haji enggak niat ya enggak sah. Ada puasa enggak niat enggak sah. Ada orang kok enggak makan, enggak minum sampai sore, ya sah. Enggak makannya tok yang sah. Tapi puasanya tidak akan sama dengan kambing. Kambing itu kalau kamu masukkan kandang, enggak usah makan, enggak usah minum, sah dia puasa. Tapi enggak dihitung puasa. Kenapa? Karena kambing enggak niat, itu bedanya ya. Kemudian rukun qauli. Rukun qauli ini yang harus diucapkan oleh lisan, ini jumlahnya ada 5. Yang wajib hanya ada 5. 1 takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nomor 2 Fatihah. Orang baca Fatihah itu wajib. Nomor 3 baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Nomor 4 adalah membaca sholawat di tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal tidak wajib. Kalau tahiyat awal cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok kamu langsung berdiri? Enggak apa-apa. Cuman kamu meninggalkan sunnah membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tahiyat akhir membaca sholawat hukumnya wajib. Mau salam itu harus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nomor 5 adalah salam. Berarti rukun qauli itu yang wajib hanya ada berapa? 5 yang harus ada diucapkan. Takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat di akhir tahiyat, tahiyat yang terakhir, kemudian salam. Jadi kamu kok sholat habis baca Fatihah, rukuk mau meneng, iktidal mau meneng tok ae, ya sah. Enggak baca Allahu Akbar waktu rukuk, enggak baca sami Allah liman hamidah, enggak baca subhana rabbiyal azimi, enggak baca subhana rabbiyal a'la, ya sah. Tapi sholat kamu hambar tiada rasa. Hambar tiada rasa. Ya sholat kok menengai ngono ya. Ini perhatikan. Terutama ini anak-anak. Dan ini sampaikan ini. Rukun qauli ini perhatikan dengan betul. Semua kitab-kitab dalam madhab Syafi'i mengatakan bihaitsu yasma'u nafsahu. Ini syarat yang nggak bisa ditawar. Dia rukun qauli harus diucapkan
sekiranya telinganya sendiri mendengar. Masih banyak di sekitar kita ini kalau sholat itu cuman begini, Allahu Akbar, mama, bismillahirrahmanirrahim. Ya gini dong. Banyak. Bahkan saya kadang pernah ada santri, wis mondok, wis senior, sholat iki lho enggak ada suaranya, Allahu Akbar. Ini tidak akan pernah sah, berarti dia tidak melaksanakan rukun qauli. Apa qauli itu? At-talaffuz, diucapkan bihaitsu yasma'u nafsahu, sekiranya dirinya sendiri mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas. Kalau dia hanya ngomong, ya tidak akan pernah sah sholatnya. Semua kutubus Syafi'i, dari kitab yang paling kecil sampai kitab yang paling besar, orang yang hanya apa namanya itu ya, kalau Maduranya mok-kemoan, kalau orang Jawanya cuma umi-umi. Umi gak ono suarane cuman gini tok. Gini tok. Itu kata para ulama, dia tidak dianggap membaca. Membaca itu syaratnya diucapkan, didengar. Tapi juga nggak boleh terlalu keras ya, makmum pas nyaingi imamnya nanti. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terlalu keras hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena mengganggu sholat yang di sampingnya. Mendingan makruh tapi sah. Tapi kalau enggak didengar sama telinganya, sholatnya yang tidak sah. Makanya ono sebagian ulama yang mengatakan hukum orang haid membaca Quran boleh apa tidak. Ada yang mengatakan boleh selama tidak diucapkan. Hanya mok-kemoan karena tidak dianggap membaca. Membaca itu diucapkan, didengar, itu namanya membaca. Nah, makanya ini santri, kok ono santri wis ngaji masih sholatnya mok-kemoan, umi, ya, wis berarti sholatnya enggak sah, ya. Nomor 3 ada rukun fi'li. Rukun apa? Fi'li. Apa rukun fi'li itu? Rukun yang harus dilakukan oleh anggota tubuh. Apa? Ruku' 5 juga sama. Rukun qauli 5, rukun fi'li juga 5. 1 ruku', 2 i'tidal, 3 sujud, 4 sujud duduk di antara 2 sujud. Nomor 5 nomor 4 kan duduk di antara 2 sujud. Nomor 5 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir ya tasyahud yang terakhir, duduk yang terakhir itu loh. Ya. Kalau duduk yang pertama hukumnya apa? Sunnah apa? Sunnah ab'ad. Sehingga kalau lupa duduk yang pertama dianjurkan untuk sujud sahwi, gitu ya. Apa syaratnya? Ini mbak-mbaknya juga harus penting, terutama kangkangnya ini ya. Apa syaratnya? Untuk rukun qauli fihi tuma'ninatun. Ini. Di dalam setiap rukun qauli yang dilakukan harus ada tuma'ninah. Apa tuma'ninah itu? Diam sejenak. Sekiranya cukup untuk membaca subhanallah. Jadi dia ruku diam sebentar. Jadi kalau ada orang sholatnya begini, langbar, gini tak? Allah Akbar, langsung assalamualaikum. Allah Akbar, assalamualaikum. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, hukum sholatnya tidak akan pernah sah. Kenapa? Karena dia dianggap tidak melakukan rukun apa? Fi'li. Ya paham ya. Makanya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dan beberapa kitab yang lain itu diterangkan, kalau kamu makmum kepada orang, mau itu makmum sholat wajib, ataupun kamu makmum sholat sunnah, ataupun kamu makmum sholat raweh, kok dia cepatnya luar biasa sampai meninggalkan tuma'ninah, wal wajib, bukan yang wal afdol, wal wajib, yang wajib bagi kamu adalah ingfirot,
kamu harus sholat sendiri. Mufaraqah, sholat sendiri. Tidak usah berjamaah, tidak usah bermakmum. Apa alasannya? Karena sudah halal. Karena sholatnya imam sudah halal. Atau apa? Tidak sah. Ya perhatikan nih ya. Sholatnya kok kamu kok diimami orang walaupun ustadz walaupun apa kok cowopet. Jangan ya dik ya. Mundur alon-alon. Mundur alon-alon. Jangan diikuti, sholat sendiri. Loh kita nggak enak Gus. Ya wes kalau nggak enak ya urusanmu. Nanti kodok sendiri di rumah. Karena sholatnya tidak sah. Yang repot kayak gitu. Saya pernah dicurhati sama orang itu. Gus saya ini punya tetangga. Tetangga saya ini kalau sholat cowopet. Lah musolanya depan rumah saya. Lah saya mau sholat kan katanya nggak sah. Kalau saya ke sana tukaran sama tetangga saya ini gimana ini? Ya repot ini. Urusan sholat dihubungkan dengan nggak enak sama tetangga ini ya repot. Coba sekarang kamu depan rumah ada masjid, imamnya nggak bener. Yang bener yang masjid di sana. Kamu mau lari masjid di sana kan nggak enak sama di sini. Ini satu masalah. Ya kalau saya ya sholat aja tetap sholat sendiri. Atau kalau begitu. Kalau jamaah ditegur imamnya dengan cara yang baik. Imam itu kalau ditegur dengan cara yang baik insya Allah bisa. Pak, sampai sholatnya kecepetan Pak. Enggak bisa. Oh kalau tetap enggak bisa seltek lato-latonya. Ini kecepetan enggak boleh. Pembagian rukun fi'li ini yang jarang orang ngerti juga. Dibagi jadi dua. Ada yang rukun fi'li yang qasir. Ada yang rukun fi'li yang tawilah. Rukun fi'li yang qasirah itu artinya dia pendek. Kalau tawilah artinya panjang. Mbaknya seneng yang qasirah apa yang panjang? Ya. Ada yang tawilah, ada yang qasirah. Apa? Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, urusan panjang pendek ini. Nah, makanya kenapa kok Mas Rohim ini selalu dicintai karena terlihat tawilah. Ya. Rukun yang qasirah itu ini perhatikan. Kan tadi ada berapa tuh? Rukun ada berapa tadi? Ada 5 kan ya? 5 itu yang dibagi 2. Ada yang qasirah, ada yang tawilah. Yang qasirah itu 2. Apa? Iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Ini perhatikan. Iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Itu loh ya Mbak. Yang rukun qasirah enggak boleh kamu lamakan. Kalau sampai terlalu lama batal. Contoh, ada orang sujud, ruko. Setelah ruko dia iktidal. Ya. Setelah ruko dia iktidal. Iktidalnya ini kalau terlalu lama menyamai Fatihah, maka hukumnya sholatnya batal. Karena iktidal bukan rukun tawilah, tapi iktidal rukun qasirah. Sama dengan duduk di antara 2 sujud, ada orang duduk, sujud, terus duduk, iyalah. Duduk itu juga nggak boleh terlalu lama sampai menyamai sama dengan tahiyat, maka sholatnya tidak sah. Paham? Tapi kalau sujud Mbak, kalau sujud itu rukun tawilah. Kamu mau sujud sampai 1 jam ya enggak apa-apa. Nyedoh kayak gitu namanya. Kamu ada orang, saya pengen sholat lama Gus, sujudnya sampai setengah jam, boleh. Atau rukuknya kamu ngambil setengah jam, enggak apa-apa. Karena rukuk dan sujud bagian daripada rukun tawilah. Tapi kalau iktidal jangan lama-lama. Iktidal itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali atau 11 kali cukup. Tapi kalau kamu sampai lawama subhana rabbiyal azimi wa bihamdi terus baca lagi kul huwallahu ahad Allahu somad, iktidal baca kulhu. Kalau sholatnya kalau baca Quran sih enggak apa-apa. Tapi kalau lamanya sampai menyamai alfa, maka sholatnya tidak. Paham enggak ini? Sama dengan duduk di antara 2 sujud.
kelamaan sampai menyamai tahiyat hukumnya juga tidak sah. Artinya kalau yang rukun qasirah itu tidak boleh terlalu lama, secukupnya. Ya bukan terus gak terlalu lama terus cepetan ya ndak. Maksudnya sampai menyamai dengan Fatihah atau nyamai dengan tahiyat itu yang tidak boleh. Nah ini jadi perhatian kita, terutama tadi ya, yang masih banyak perlu kita benarkan apa tadi? Mendengar ketika membaca dalam rukun qauli. Ini sholat ini paling penting ya. Salah sedikit juga bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Semoga barokah ilmunya, manfaat dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir